Bab 1831 Pendekar Pedang Nomor 1 Ore Empire, Kota Silverwing. Setelah Si Feng menepis pengejaran para pemain gelap, ia segera kembali ke Zero Wings Residence di Silverwing Town untuk mengatur transportasi dan pembelian produk dari pedagang NPC. Meskipun dia sudah menyiapkan rute perdagangan, pengumpulan biaya penggunaan dari NPC yang menggunakan rute perdagangan harus dilakukan oleh pemain dan tentara NPC. Selain itu, para pemain harus hadir secara langsung untuk membeli barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual ke NPC. Oleh karena itu, ia perlu menetapkan tenaga kerja yang cukup besar untuk menangani tugas-tugas ini. Selain itu, untuk memastikan barang yang dibeli bermanfaat, dia harus mengirim personel yang berpengetahuan untuk berurusan dengan pedagang NPC. Namun, begitu Si Feng kembali ke rumah persekutuan, dia disambut oleh adegan yang riuh. Saat ini, anggota guild mengobrol dengan gembira dan gembira satu sama lain di dalam guild hall. Pemimpin persekutuan, kamu kembali. Semua orang membicarakanmu sekarang, kata Aquaros. Kegembiraan muncul di hatinya ketika dia melihat Si Feng. Karena penampilanmu di Secret Stone Fortress, banyak orang sudah mulai memanggilmu sebagai pendekar pedang nomor 1 Kekaisaran Ore. Tentu saja, ada beberapa yang keberatan dengan hal ini. Mereka merasa bahwa kamu tidak layak atas gelar ini dan akan menerimanya hanya ketika mereka benar-benar bertarung dengan kamu. Meski begitu, karena situasi ini, banyak lagi pemain dari kerajaan tetangga yang mencoba bergabung dengan Zero Wing sekarang. Selain itu, beberapa ahli terkenal dari kerajaan tetangga ingin menantang kamu. Namun, Fire Dance telah menerima tantangan ini di tempatmu dan saat ini bertarung dengan para ahli ini di arena pertempuran sekarang. Petik 2. Para ahli terkenal dari kerajaan lain menantangku. Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Ini adalah kesempatan bagus. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertempurannya di Secret Stone Fortress akan memicu perkembangan seperti itu. Sebelum hari ini, ia telah menerima banyak tantangan dari para ahli sebelumnya. Namun, saat itu, ini terbatas pada para ahli dari kerajaan Star Moon. Namun, sekarang, bahkan para pakar kerajaan lain menantangnya. Ini membuktikan bahwa ketenarannya telah mencapai tingkat yang cukup besar di kerajaan-kerajaan itu. Kalau tidak, para ahli yang terkenal dari kerajaan-kerajaan itu tidak akan datang untuk menantangnya. Sementara itu, fakta bahwa para ahli ini datang untuk menantangnya adalah hal yang baik untuk Silverwing Town. Aqua, mulai hari ini dan seterusnya, membuat arena tantangan di arena pertempuran khusus untuk orang-orang yang ingin menantangku. Namun, mereka tidak bisa begitu saja mengeluarkan tantangan tanpa batasan. Sebelum aku menerima tantangan mereka harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut melawan orang-orang yang kita pilih. Untuk saat ini, pilih pejuang kami dari anggota pasukan utama kami. Para penantang harus membayar 5 emas untuk setiap pertandingan. Jika penantang menang, mereka akan mendapatkan 20 emas sebagai imbalan, kata Si Feng. Aku mengerti, jawab Aquaros, matanya bersinar. Dengan rencana Si Feng, mereka tidak hanya dapat meningkatkan popularitas battle arena kota Silverwing tetapi juga mendapatkan banyak uang dan melatih anggota pasukan utama. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Setelah itu, Si Feng berbalik ke senyum melankolis, yang berdiri di samping Aquaros, dan bertanya, melankolis, bagaimana produksi perangkat serba dan elfen perak datang? Sebelum dia memulai usahanya untuk membuat rute perdagangan, dia telah meninggalkan hal-hal mengenai perangkat serba dan elfen silver untuk ditangani oleh senyum melankolis. Perangkat serba adalah item yang ia buat secara pribadi. Oleh karena itu, ia dapat membuat salinan desainnya sebanyak yang ia inginkan. Satu-satunya alasan dia tidak repot-repot mencoba memproduksi secara massal perangkat serba sampai sekarang adalah tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah yang dimiliki orang lain ketika memproduksi perangkat serba dibandingkan dengan dia, sang pencipta. Selain itu, biaya produksi untuk perangkat serba juga sangat tinggi. Namun, sekarang teknik menempa semua orang telah membaik. Itu sama sekali tidak mustahil untuk memproduksi secara massal perangkat serba. Saat ini, hanya aku yang memiliki tingkat keberhasilan yang layak ketika memproduksi perangkat serba. Karenanya, aku adalah satu-satunya yang memproduksinya saat ini. Aku sudah membuat 53 perangkat serba. Aku masih jauh dari memenuhi 200 lembar yang kamu minta. Namun, kakao telah menjadi Master Forger di Titan City. Jika kami menyertakan bantuannya, aku yakin hanya perlu 1 hari lagi bagi kami untuk mendapatkan 200 lembar yang diperlukan. Adapun Elfen Silver, kami sudah memiliki lebih dari 200 botol yang diproduksi. Kami dapat mengirimkannya kepada kamu kapan saja, Melancholic Smile melaporkan dengan gembira. Kakao telah dipromosikan menjadi Master Forger. Si Feng sangat gembira mendengar berita ini. Seorang pemain Master Lifestyle akan disambut oleh kekuatan besar apapun, belum lagi Master dari subclass pemalsu, yang merupakan salah satu dari 3 subclass paling populer. Sekarang Cream Cocoa telah menjadi Master Forger, standar penempaan Candlelight Trading Firm juga akan meningkat. Meskipun Candlelight memiliki 2 Master Forges, karena dia adalah pemimpin persekutuan, dia selalu sibuk dengan satu atau lain hal. Dia benar-benar tidak mampu untuk tetap terkurung memproduksi barang. Demikian juga, senyum melankolik harus mengelola perusahaan perdagangan Candlelight. Waktu yang dia habiskan untuk memproduksi barang-barang juga sangat terbatas. Namun, Cream Cocoa berbeda. Dia tidak harus mengelola personil atau berurusan dengan urusan persekutuan. Dia bisa fokus sepenuhnya pada penempaan. Pemimpin persekutuan, ini bukan segalanya.
Ketika kamu pergi melakukan pencarian kamu, orang-orang dari Ice Crystal World mengirim sejumlah besar bahan. Hemat untuk beberapa bahan khusus, aku membagi bahan lainnya menjadi batch dan membawanya ke kerajaan dan kerajaan lain untuk dijual. Aku juga memesan sebagian untuk kami gunakan sendiri. Setelah mengurangi biaya pembelian kami dan biaya produk yang dibawa ke Ice Crystal World, kami menjaring lebih dari 53.000 emas dari kumpulan bahan ini, kata Melancholic Smile. Sebanyak itu, Si Feng sedikit terkejut ketika dia mendengar laporan Melancholic Smile. Sementara sudah beberapa hari sejak dia kembali dari Ice Crystal World, dia telah mengosongkan pasar dari semua bahan langka yang bisa dia temukan di 2 kota NPC sebelum pergi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa para pemain di sana akan mengisi kembali pasar dengan materi dengan begitu cepat. Dia harus mengakui bahwa kekayaan yang diperoleh dengan menjual bahan langka yang diperoleh dari Otherworlds benar-benar menakjubkan. Tentu saja, sebagian besar kesuksesan kali ini adalah karena tim petualang Asura dan Adventurer Alliance. Tanpa dua organisasi ini, mengumpulkan begitu banyak bahan langka dari Ice Crystal World tidak akan mungkin terjadi. Sementara itu, mereka telah menghasilkan kekayaan besar seperti itu meskipun hanya menempati 2 kota NPC. Jika mereka bisa menduduki seluruh dunia kristal es, kekayaan yang bisa mereka hasilkan akan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat disediakan oleh Venom Magic Crystal Secret Pavilion. Tidak mengherankan bahwa berbagai kekuatan adik kuasa memperebutkan Otherworlds selama kehidupan sebelumnya. Saat itu, persaingan yang ketat untuk Otherworlds tidak memungkinkan persekutuan kelas 2 dan 3 untuk ikut serta dalam kompetisi. Bahkan guild kelas 1 hanya bisa bertarung demi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh berbagai kekuatan super. Baiklah, aku mengerti. Setelah merenung selama beberapa waktu, Si Feng menoleh ke Aqua Rose dan berkata, Aqua. Hubungi Phoenix Rain dan Heart Unyielding dan beritahu mereka bahwa kami akan menyiapkan barang-barang mereka besok. Jika mereka kekurangan Magic Crystals, mereka dapat membayar sebagian dari tagihan menggunakan koin. Petik 2. Aku akan segera memberitahu mereka, Aqua Rose mengangguk. Setelah Si Feng selesai menangani masalah ini, ia segera menuju ke smithy lanjutan kota Silverwing. Saat ini, Advanced Smithy dipenuhi pemain. Mayoritas pemain ini ada di sini untuk membongkar senjata dan peralatan usang mereka. Setelah itu, mereka akan menggunakan bahan yang mereka peroleh untuk memesan senjata dan peralatan yang dibuat khusus. Setiap kali para pemain ini menggunakan layanan yang ditawarkan oleh Advanced Smithy, 10% dari total tagihan akan masuk ke pundi-pundi Zero Wing. Untuk layanan perincian barang, Zero Wing akan menerima sekitar 10 hingga 15 tembaga untuk peralatan perunggu, 20 hingga 30 tembaga untuk peralatan misterius besi, 40 hingga 50 tembaga untuk peralatan rahasia perak, 70 hingga 80 tembaga untuk peralatan emas murni, dan 1 perak hingga 1 perak, 50 tembaga untuk peralatan emas gelap. Meskipun ini mungkin tidak tampak banyak, ada banyak orang yang datang untuk membongkar peralatan lama mereka. Termasuk uang yang diterima dari perbaikan dan pesanan khusus, Zero Wing memperoleh lebih dari 400 emas dari Advanced Smithy setiap hari. Namun, ini baru permulaan. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi dan ketenaran dari Advanced Smithy menyebar, semakin banyak pemain akan datang untuk memesan peralatan yang dibuat khusus. Pada saat itu, Advanced Smithy dapat menghasilkan 1.000 hingga 2.000 emas per hari. Setelah Si Feng melihat situasi Advanced Smithy dan memperbaiki persenjataan serta peralatannya, ia menggunakan Return Scroll dan berteleportasi kembali ke White River City. Dia kemudian menuju Asosiasi Adventurer Star Moon City. Kerajaan Star Moon, kota Star Moon, di dalam salah satu kamar VIP Asosiasi Petualang. Lord Protector, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini? Tanya administrator senior NPC sambil menatap Si Feng. Aku ingin membangun kantor transportasi di kota Silverwing. Ini dia desain untuk itu. Aku harap kamu dapat memulai konstruksi sesegera mungkin, jawab Si Feng sebelum menempatkan desain perusahaan transportasi di atas meja di depannya. Sebelumnya, karena dana tidak mencukupi, ia telah merencanakan untuk mengesampingkan biro transportasi untuk saat ini. Namun, sekarang dia kaya lagi, secara alami dia harus segera membangunnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Biaya konstruksi akan menjadi 20.000 emas, kata administrator senior, mengangguk setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang salah dengan desain yang disajikan Si Feng. Si Feng kemudian mengambil 20.000 emas dan menyerahkan jumlah itu kepada administrator senior. Setelah Si Feng menyelesaikan transaksi, pemberitahuan sistem tiba-tiba masuk ke telinganya. Bab 1832 3 Perusahaan Perdagangan Hebat. Sistem, amat, kamu adalah pemain pertama yang membangun perusahaan transportasi. Menghadiahi 1 token perusahaan perdagangan Silver Twin Lions. Pengumuman sistem diulang 3 kali, suara sistem tanpa emosi menggema di telinga Si Feng. Setelah mendengar kata-kata ini, Si Feng jatuh ke linglung yang berlangsung lama. Token perak kembar singa, Si Feng menatap kaget pada token perak di tangannya. Diukir pada tanda perak melingkar ini adalah gambar 2 singa. Ada juga rune ilahi emas yang terukir di sepanjang tepinya. Itu memancarkan aura yang sangat kuno, jelas telah ada untuk waktu yang sangat lama. Lord Protector, selamat telah mendapatkan token perusahaan perdagangan Twin Lions ini. Kamu sekarang adalah VIP perak dari perusahaan perdagangan Twin Lions, salah satu dari 3 perusahaan perdagangan paling kuno milik domain. Sangat sulit untuk menjadi salah satu VIP perusahaan dagang. Token ini akan sangat membantu kamu ketika kamu melakukan bisnis atau mengangkut barang.
Lord Protector, harap pastikan token tetap aman. Kamu tidak akan diberikan yang baru jika kamu kehilangan itu, Administrator Senior NPC menjelaskan. Namun, pada titik ini, Si Feng bahkan tidak mendengarkan penjelasan NPC lagi. Lagi pula, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai token kantor perdagangan Twin Lions bahkan dari Administrator NPC. Yang telah lama terbiasa dengan kemampuan dan pengaruh firma perdagangan. Perusahaan perdagangan Twin Lions adalah salah satu perusahaan perdagangan tertua yang masih ada di Guts Domain. Asal-usulnya tidak diketahui. Namun, rumor mengatakan bahwa perusahaan perdagangan Twin Lions memiliki andil dalam pendirian kuil Dewa Perang yang terkenal. Meskipun perusahaan perdagangan Twin Lions saat ini tidak memiliki pengaruh seluas kuil God Perang, yang pengaruhnya meliputi seluruh benua domain dewa, masih lebih berpengaruh daripada kekaisaran biasa. Hanya 4 kerajaan besar domain Tuhan yang dapat menyaingi perusahaan perdagangan yang berpengaruh. Sementara itu, bagi guild, firma perdagangan singa kembar jauh lebih penting daripada bahkan 4 kerajaan besar. Faktanya, kepentingan perusahaan perdagangan untuk persekutuan melampaui kuil Dewa Perang. Perbedaan ini karena rute perdagangan Twin Lions Trading Firm mencakup lebih dari setengah benua. Siapapun yang mengangkut barang-barang luar angkasa akan memilih untuk menggunakan rute perdagangan dari perusahaan perdagangan. Karena ini jauh lebih aman daripada rute perdagangan yang dioperasikan oleh pemain. Selain dari bahaya yang lebih besar, rute perdagangan yang dioperasikan pemain jauh lebih efisien. Dengan menggunakan rute perdagangan Twin Lions Trading Firm, seseorang dapat menghemat lebih dari setengah waktu perjalanan yang biasanya mereka perlukan ketika menggunakan rute perdagangan yang dioperasikan pemain. Namun, menggunakan rute perdagangan firma perdagangan singa kembar bukanlah tugas yang mudah. Seseorang harus menjadi anggota dari perusahaan perdagangan Twin Lions. Dengan kata lain, mereka perlu mendapatkan salah satu token perusahaan perdagangan. Hanya dengan begitu mereka dapat mengangkut barang melalui rute perdagangan perusahaan perdagangan. Karenanya, berbagai geng besar dan pemain pedagang di masa lalu semuanya berusaha untuk bergabung dengan perusahaan perdagangan Twin Lions. Tentu saja, manfaat dan perawatan yang diterima tergantung pada status seseorang di perusahaan perdagangan Twin Lions. VIP tidak hanya mendapat lebih banyak diskon tetapi juga memiliki akses ke rute perdagangan yang biasanya tidak terbuka untuk anggota berpangkat lebih rendah. Ini terutama berlaku untuk rute perdagangan di peta netral. Selain itu, anggota berpangkat lebih tinggi juga memiliki hak istimewa untuk mempekerjakan pengawalan NPC dari Twin Lions Trading Firm. Sebagai contoh, di masa lalu, karena peringkat shadow yang rendah di perusahaan perdagangan Twin Lions, Si Feng tidak punya pilihan selain memimpin pengiriman persekutuan berjalan sendiri. Akibatnya, mereka sering diserang oleh bandit NPC. Seandainya peringkat shadow cukup di firma perdagangan Twin Lions untuk menyewa pengawalan NPC untuk dijadikan penghalang, karavan-karavan persekutuan tidak akan sering diserang. Di perusahaan perdagangan Twin Lions, token yang dipegang mewakili peringkat mereka di perusahaan perdagangan. Dari terendah ke tertinggi, peringkatnya adalah biasa, perunggu, perak, emas, dan tetua. Meskipun hanya ada 5 peringkat, bahkan common token terendah sangat sulit diperoleh. Di pasaran, token singa kembar biasa bernilai sekitar 10.000 emas. Meski begitu, tidak ada yang punya token mau menjualnya. Orang bisa dengan mudah membayangkan kesulitan memperoleh token biasa. Selain itu, perusahaan perdagangan Twin Lions hanya mengakui token dan bukan pemiliknya. Tidak ada cara untuk meningkatkan peringkat token. Jumlah token yang didistribusikan juga memiliki batas, dan semua token akan turun pada saat kematian. Karena itu, banyak pemain dan kekuatan berusaha mencuri token di masa lalu. Dari apa yang diketahui Si Feng, hanya ada 99 token umum, 49 token perunggu, 24 token perak, dan 12 token emas dalam permainan setiap saat. Adapun token tetua, dia belum pernah mendengar informasi tentang hal itu. Namun, ia berharap itu akan terbatas pada 10. Dengan miliaran pemain di domain dewa, sejumlah kecil token ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Karenanya, setiap token sangat berharga, terlepas dari pangkatnya. Di masa lalu, Si Feng berhasil mendapatkan common token hanya dengan sedikit keberuntungan. Dia tidak pernah bermimpi mendapatkan token perak dalam kehidupan ini. Dengan ini, mengangkut barang-barang penting di peta netral tidak akan lagi menjadi masalah. Melihat token kembar singa, Si Feng memasak banyak rencana baru. Item ruang non-tas selalu bernilai mahal, ini terutama berlaku untuk produk khusus yang unik untuk area tertentu. Alasan utama untuk nilai tinggi mereka adalah tingginya biaya transportasi mereka. Namun, banyak item penting bagi pemain pada umumnya membutuhkan penggunaan bahan-bahan ini. Selain itu, saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, pengembangan kota guild dan kota juga akan mulai membutuhkan item ruang yang lebih banyak dan lebih banyak. Selain itu, beberapa senjata dan alat khusus akan mengharuskan penggunaan item ruang non-tas. Oleh karena itu, perusahaan perdagangan Twin Lions sangat populer di kalangan berbagai guild dan pemain dagang besar. Sekarang Si Feng memiliki token perak, dia tidak akan memiliki masalah bepergian di banyak peta netral. Dia juga bisa menggunakan item ruang khusus non-tas ini untuk menghasilkan uang. Selain itu, perusahaan perdagangan Twin Lions akan mengadakan lelang sebulan sekali. Standar lelang ini jauh melampaui lelang apapun yang diselenggarakan oleh pemain dan kekaisaran. Orang bisa mengatakan bahwa lelang firma perdagangan Twin Lions adalah lelang dengan standar tertinggi di seluruh domain dewa.
Di masa lalu, bahkan item legendaris telah muncul dalam pelelangan, serta item legendaris yang terfragmentasi dalam jumlah yang signifikan. Adapun item epik, mereka tidak berbeda dari item biasa dalam pelelangan. Di masa lalu, setiap lelang perusahaan perdagangan Twin Lions adalah waktu bagi berbagai guild besar untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Namun, berpartisipasi dalam pelelangan itu tidak mudah. Paling tidak, seseorang perlu memiliki common token. Bergantung pada peringkat token seseorang, jumlah orang yang dapat dibawa ke pelelangan akan berbeda. Token umum hanya mengizinkan 1 orang masuk ke tempat pelelangan, sedangkan token perunggu mengizinkan 2 orang, token perak mengizinkan 3 orang, dan token emas mengizinkan 5 orang. Adapun token tetua, karena tidak ada yang pernah memperoleh 1 bahkan setelah 10 tahun berlalu di domain dewa, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang diizinkan masuk token. Sepertinya aku dapat meminta Aqua memulai penugasan beberapa orang dengan mengangkut kayu berlian yang telah kami timbun ke galangan Apokalipse Empire. Si Feng tersenyum ketika dia melihat token perak. Sebelumnya, karena dia khawatir tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi pengiriman, dia tidak repot mengangkut kayu berlian yang mereka kumpulkan. Sekarang setelah memiliki token perak, ia dapat meminjam kekuatan perusahaan perdagangan Twin Lions. Dengan menghabiskan sedikit uang, dia bisa dengan mudah mengirim persediaan kayu berlian ke kerajaan Apokalipse. Meskipun ia tidak memiliki desain speedboat perunggu saat ini, menggunakan Diamond Wood untuk membangun speedboat lanjutan masih akan meningkatkan atribut speedboat agak. Setelah itu, Si Feng menghubungi Aqua Rose dan menyuruhnya mengirim beberapa ahli guild untuk membuat persiapan yang diperlukan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia kembali ke perusahaan Candlelight Trading dan mulai memproduksi perangkat serba. Meskipun Krim Cocoa dan Melancholic Smile memang bisa menghasilkan perangkat serba yang cukup untuk Pavilion Naga Phoenix dan Soul Unyielding, ia juga sangat membutuhkan perangkat serba sendiri saat ia berencana untuk pergi ke lembah api Flame Demon dan mengaktifkannya, gerbang dunia sesegera mungkin. Hanya dengan bantuan Philosopher's Hand dia dapat meningkatkan kecepatan pengembangan pemain gaya hidup Candlelight. Produksi kapal membutuhkan sejumlah besar Master Engineer, belum lagi produksi Hell Chariots dan Guardian Puppets. Memiliki 2 atau 3 insinyur utama saja tidak cukup. Sementara itu, di Silverwing Town, konstruksi kantor transportasi baru saja selesai. Kemunculan tiba-tiba bangunan bertingkat 3 yang bertingkat di stadion ini segera menyebabkan keributan di antara para pemain di kota itu. Bab 1833 berkumpul di kota Silverwing. Kantor transportasi setinggi 3 lantai terletak dekat dengan pintu masuk utama kota Silverwing. Sementara itu, 10 penjaga NPC level 100 berdiri di depan pintu masuk, salah satunya adalah Kapten Pengawal tingkat 3. Kapten penjaga membawa pedang besar di punggungnya dan mengenakan baju besi perak. Karena atmosfer yang ketat di sekitarnya, pemain menjaga jarak dengan waspada dari kantor transportasi, hanya berani melirik gedung dari jauh. Namun, meskipun para pemain tidak berani mendekati gedung, satu pedagang NPC demi satu dengan acuh tak acuh memasuki perusahaan. Karavan besar juga memindahkan barang-barang mereka ke gedung secara teratur. Setelah beberapa menit, bangunan seukuran stadion dipenuhi dengan kereta dan NPC. Banyak pemain mengerahkan keberanian mereka dan memasuki gedung setelah adegan yang hidup. Luar biasa, ada begitu banyak pedagang NPC di sini. Petik 2. Saat memasuki aula kantor transportasi lantai pertama, para pemain yang penasaran segera melihat banyak pedagang NPC berbaris di meja depan, menangani beberapa formalitas. Ada lebih dari 1000 pedagang NPC di gedung itu, beberapa di antaranya telah mendirikan kios di depan gerbong yang diparkir, menjual berbagai barang berharga. Adegan itu sangat menyilaukan. Sementara itu, hal yang paling mencolok di kantor transportasi adalah kristal raksasa yang melayang di tengah aula. Kristal menampilkan cash transportasi tersedia hari ini dan imbalan yang sesuai. Kesulitan dan persyaratan pencarian juga tercantum. Rahang para pemain jatuh setelah mereka memeriksa kristal kolosal yang tembus cahaya di aula. Pengiriman ke kota gigi perunggu, kesulitan, bintang 2. Persyaratan tingkat 2, harus menyelesaikan 5 pencarian bintang 1. Remunerasi 3 emas, 300 poin kontribusi, dan 1 void magic gold. Merekrut 6 orang. Pengiriman ke kota gigi perunggu, kesulitan, bintang 1. Persyaratan, level 50 atau lebih tinggi. Remunerasi 80 perak, 50 poin kontribusi, dan 1 smart armor kit merekrut 10 orang. Setiap pencarian menawarkan hadiah yang menggoda. Banyak pemain ahli meneteskan air liur selama pencarian bintang 2, khususnya. Pada tahap permainan ini, banyak pemain ahli tidak akan mendapatkan 3 emas bahkan setelah seharian penuh bekerja. Meskipun item hadiah mungkin tidak seberharga emas, mereka juga sangat dicari. Misalnya, Void Magic Gold dapat digunakan untuk meningkatkan ketajaman senjata dan menurunkan konsumsi daya tahannya. Namun, Void Magic Gold tidak biasanya dijual di pasar. Untuk para pemain ahli yang hadir, Void Magic Gold jauh lebih berharga daripada 3 koin emas. Secara alami, hadiah pencarian bintang 3 bahkan menggoda para pemain dari berbagai kekuatan utama. Quest 3 bintang benar-benar mendapatkan buku keterampilan tier 2 yang langka setelah selesai. Bahkan berbagai pakar kekuatan utama tidak memiliki keterampilan tier 2. Selain membeli keterampilan seperti itu dengan legacy points, pemain hanya bisa mendapatkannya dengan menanamkan monster untuk buku keterampilan. Namun, bahkan drop rate untuk buku keterampilan tier 1 sangat rendah, belum termasuk buku keterampilan tier 2.
Setelah semua orang selesai melongo melihat pencarian pada kristal raksasa, mereka melihat sebuah counter pertukaran. Penghitung pertukaran ini memungkinkan pemain untuk menghabiskan poin kontribusi dan koin yang mereka peroleh untuk membeli barang langka yang dijual oleh pedagang NPC. Barang langka yang tersedia tidak mungkin untuk dibeli di tempat lain. Bahkan, para pedagang NPC bahkan memiliki barang-barang epik untuk dijual. Setelah melihat barang-barang ini, para pemain di aula segera menjadi gempar. Cepat, beritahu pemimpin persekutuan. Kita harus mendapatkan barang-barang epik itu sebelum persekutuan lain. Petik 2. Anggota dari berbagai kekuatan utama segera menghubungi eselon atas masing-masing persekutuan mereka dan memberitahu mereka tentang perusahaan transportasi. Adapun para pemain independen yang hadir di dalam perusahaan transportasi, mata mereka bersinar dengan kegembiraan setelah melihat daftar item. Barang epik. Pemain independen hanya bermimpi mendapatkan item seperti itu, namun selama mereka mendapatkan cukup koin dan poin kontribusi, mereka dapat membeli item ini. Dengan kata lain, mereka sekarang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan item epik. Untuk sementara waktu, berita tentang perusahaan transportasi menyebar seperti wabah di seluruh kekaisaran biji dan negara-negara tetangga. Kita bisa membeli item epik hanya dengan mengumpulkan poin kontribusi yang cukup dari pencarian? Tidak ada batasan status? Kalau begitu, tim petualang kita dapat bersaing dengan berbagai guild besar untuk item epik ini? Petik 2. Hadiah untuk cash transportasi kota Silverwing sebenarnya sangat melimpah. Setidaknya itu 3 kali lipat jumlah yang kami dapatkan dari cash transportasi biasa. Kita harus menuju ke kota Silverwing untuk berkembang saat ini juga. Petik 2. Banyak tim petualang dan pemain independen memutuskan untuk memindahkan basis operasi mereka ke kota Silverwing. Mengesampingkan fakta bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan mengembangkan di sana, fakta bahwa mereka dapat membeli senjata dan peralatan tingkat atas adalah dorongan terakhir. Untuk sesaat, para pemain mengerumuni menuju kota Silverwing. Wakil pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Jumlah pemain yang mencoba memasuki kota tiba-tiba meningkat lebih dari 200.000. Dari kelihatannya, bahkan lebih banyak orang akan muncul nanti. Namun, kami telah mencapai batas masuk kota 1.500.000 pemain, dan para pemain yang menunggu di luar membuat keributan besar. Yaya, asisten Aqua Rose, mengatakan ketika dia berlari ke Aqua Rose, yang saat ini sedang sibuk dengan pekerjaan. Aku mengerti, untuk sementara meningkatkan batas masuk kota menjadi 1.800.000, kata Aqua Rose, mengangguk ketika dia mencubit jembatan hidungnya. Karena penampilan perusahaan transportasi, banyak pemain pedagang menghubunginya, menyatakan minat mereka untuk menyewa toko di kota Silverwing jangka panjang. Beberapa tim petualang top bahkan telah meminta ke garnisun di kota Silverwing. Tim petualang top ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk membeli rumah pribadi dengan harga tinggi dan menandatangani perjanjian garnisun dengan Zero Wing. Dia tidak pernah berpikir bahwa kota Silverwing akan menjadi titik fokus kekaisaran biji dan beberapa negara tetangganya. Ini semua terjadi begitu tiba-tiba, dan dia belum siap. Sementara itu, si Feng, yang saat ini memalsukan perangkat serba di perusahaan perdagangan Candlelight, tetap tidak mengetahui situasinya. Dia hanya fokus pada menempa dan meningkatkan tumpukan perangkat serba di mejanya. Setelah bekerja lebih dari setengah hari, si Feng menerima kabar gembira. Liang Jing, asisten sementara, akhirnya berkompromi dengan Xiao Yu dan secara resmi akan bergabung dengan domain dewa hari ini. Selain itu, dia sudah bergabung dengan Zero Wing dan menggunakan Guild Transfer Scroll untuk berteleportasi ke White River City's Guild Residence. Untuk membantunya menyesuaikan diri dengan domain dewa, si Feng memutuskan untuk meminta bantuannya untuk Melancholic Smile dalam mengelola perusahaan perdagangan cahaya lilin kota White River untuk saat ini. Dengan cara ini, senyum melankolis agak bisa santai. Jadi, ini Candlelight Trading Firm. Liang Jing, yang mengenakan satu set jubah putih panjang dan memegang tongkat kayu, tidak bisa membantu tetapi melongo di gedung yang menjulang di depannya. Menurutnya, permainan realitas virtual hanyalah bentuk hiburan. Namun, setelah masuk ke domain dewa, ia menemukan bahwa permainan ini tidak berbeda dengan kenyataan. Bahkan, dia merasa bahwa inderanya dalam permainan jauh lebih tajam daripada inderanya di dunia nyata. Jika bukan karena spidol berlian dan bilah HP yang melayang di atas para pemain di sekitarnya, dia bahkan curiga bahwa dia telah dipindahkan ke dunia lain. Selain dari realisme domain dewa, jumlah pemain yang dia lihat di kota juga mengejutkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa White River City akan memiliki begitu banyak pemain. Distrik komersial kota tempat ia berdiri saat ini bahkan lebih semarak daripada distrik komersial kota Jinhai. Sementara itu, bangunan yang paling mencolok di distrik ini sebenarnya milik Zero Wing. Ini tidak bisa dibayangkan. Apakah kamu Liang Jing, orang yang disebutkan pemimpin persekutuan? Sementara Liang Jing mencoba memproses informasi dan lingkungan baru, dia melihat suara lembut. Beralih ke asalnya, Liang Jing menemukan seorang wanita muda cantik dengan pakaian mewah. Setelah mendengar wanita ini menyapa Liang Jing, pemain terdekat menembak wanita itu dengan tatapan iri. Apa yang sedang terjadi? Liang Jing bahkan lebih bingung ketika melihat reaksi pemain. Bab 1834 Zero Wing yang menakutkan. Melihat wanita yang mendekatinya, Liang Jing bisa merasakan beban tatapan para pemain di sekitarnya. Antrean panjang pemain yang menunggu untuk masuk ke Candlelight Trading Firm berbalik untuk menatapnya juga. Jika orang-orang ini fokus pada wanita yang mendekatinya, dia bisa, kurang lebih, memahami reaksi mereka.
Bagaimanapun, wanita di depannya tinggi dan anggun, dengan wajah dan temperamen yang cocok. Wajar jika wanita anggun seperti itu akan menarik perhatian. Tapi para pemain ini fokus padanya, bukan wanita ini. Beberapa saat yang lalu, orang-orang ini telah mengabaikannya, namun dia langsung menjadi sensasi saat wanita muda yang cantik ini memanggilnya. Sambutan kecantikan Liang Jing tidak lain adalah melankolik smile. Menurut si Feng, dia telah menemukan asistennya yang cakap, meskipun ketua persekutuannya telah meminta agar dia menunjukkan tali pada Liang Jing terlebih dahulu. Halo, aku senyum melankolis. Aku akan membantu kamu mempelajari tentang perusahaan perdagangan cahaya lilin dan semua yang perlu diketahui tentang bisnis kami. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan kepada aku, senyum melankolik memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan melankolik smile, para pemain di dekatnya menjadi gempar. Sampah, siapa wanita itu? Senyum melankolis benar-benar keluar untuk menyambutnya. Petik 2. Mungkinkah dia semacam pemain gaya hidup guru? Itu tidak mungkin, dia hanya level 10, dan dia tidak memakai lambang gaya hidup. Dia benar-benar seorang pemula, tetapi dia harus menjadi seseorang yang penting jika melankolik datang untuk menyambutnya secara pribadi. Mungkin dia adalah pewaris dari beberapa perusahaan besar, di sini untuk mengunjungi perusahaan perdagangan Candlelight. Petik 2. Untuk sementara waktu, para pemain lifestyle yang ingin bergabung dengan Candlelight Trading Firm diam-diam mendiskusikan identitas Liang Jing, melirik wanita itu dengan iri dan kagum. Tidak hanya melankolik smile manajer Candlelight Trading Firm, tetapi dia juga seorang master forger. Dia adalah salah satu eselon inti-inti Zero Wing. Desas-desus mengatakan bahwa banyak negara adikuasa dan perusahaan besar bahkan menawarkan harga astronomi untuk mempekerjakannya, tetapi dia menolak semuanya. Senyum melankolik adalah idola bagi para pemain lifestyle seperti mereka. Bukan hanya dia sangat cantik, tetapi standar tempanya juga berperingkat di puncak domain dewa. Mereka semua memimpikannya hidup seperti yang dinikmati senyum melankolis. Itu juga alasan mengapa begitu banyak pemain lifestyle datang dari kerajaan tetangga untuk bergabung dengan Candlelight. Sementara itu, mendengar pembicaraan pemain lifestyle di dekatnya, Liang Jing dalam hati terkejut ketika dia memeriksa pemain di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini memegang posisi setinggi ini. Dia juga tersipu malu karena dia mendengar para pemain menebak identitasnya. Pewaris perusahaan besar, dia hanya asisten ketua kelompok biduk. Dia tidak signifikan dibandingkan dengan ahli waris. Setelah melankolik smile dan Liang Jing memperkenalkan diri, mereka memasuki Candlelight Trading Firm. Candlelight Trading Firm White River City adalah satu-satunya toko bintang 3 di Star Moon Kingdom. Ketika Liang Jing memasuki gedung, dia merasa seolah-olah telah masuk ke pusat perbelanjaan modern. Hanya saja, toko memiliki elemen magis, tidak seperti mall di dunia nyata. Pelanggan memadati aula lantai pertama, membius Liang Jing. Dia tidak pernah membayangkan bahwa toko di Domain God bisa begitu semarak. Senyum melankolik hanya tersenyum pada reaksi Liang Jing sebelum memimpin rekrutan baru ke lantai 3. Lantai 3 ke atas tidak terbuka untuk umum, hanya anggota Candlelight yang memiliki akses. Saat ini, firma perdagangan lilin memiliki lebih dari 20.000 pemain gaya hidup. Mereka terbagi menjadi beberapa cabang. Di antara mereka, lebih dari 4.000 telah secara resmi menandatangani kontrak untuk menjadi anggota internal. Bisa dikatakan Candlelight adalah perusahaan perdagangan nomor 1 yang bonafit di seluruh Star Moon Kingdom. Toko ini sendiri menampung lebih dari 2.000 pemain gaya hidup. Di masa depan, kamu akan mengelola toko ini dan karyawannya, melankolik smile menjelaskan ketika dia memberi isyarat ke berbagai lokakarya yang berisi para pemain gaya hidup Candlelight yang bekerja keras. Meskipun kamu tidak harus mengelola banyak orang pada awalnya, begitu kamu terbiasa dengan pekerjaan itu dan berkinerja baik, aku akan membuat kamu mengambil alih mengelola kota Silverwing. Semuanya semakin sibuk di Silverwing sekarang. Kami baru saja meningkatkan batas masuk menjadi 1.800.000 orang. Kami harus meningkatkan jumlah ini secara perlahan di masa mendatang, jadi kami harus melakukannya. Petik 2. Ketika Liang Jing mendengarkan penjelasan melankolik smile, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Cahaya Lilin memiliki lebih dari 20.000 karyawan. Selain itu, lebih dari 4.000 secara resmi dikontrak ke perusahaan perdagangan. Dengan kata lain, ada lebih dari 4.000 pemain yang bekerja sebagai karyawan penuh waktu untuk Candlelight. Ini beberapa kali lebih banyak daripada karyawan Big Dipper Group. Kemudian, dia bahkan harus mengelola kota dengan 1.800.000 pemain. Ini hanya kegilaan. Jika situasinya seperti yang dilukiskan oleh senyum melankolik, sebagai asisten ketua grup biduk, dia yakin bahwa Zero Wing jauh lebih kaya daripada grup biduk. Tidak ada yang bisa membandingkan keduanya. Dia selalu bertanya-tanya mengapa si Feng bertindak begitu acuh tak acuh terhadap penawaran biduk dojo. Itu telah menawarkan gaji dan tunjangan yang diimpikan oleh banyak orang, namun si Feng telah menerima posisi sementara, memfokuskan upayanya pada domain dewa. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ternyata tawaran kelompok biduk, yang dianggapnya cukup murah hati, tidak lebih dari lelucon bagi si Feng. Dia hanya bekerja untuk biduk sebagai hobi. Sementara itu, si Feng telah menawarkannya posisi dengan Zero Wing di Domain God karena ia menghargai keterampilan manajemennya. Dan Xiao Yu ingin menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang urusan si Feng. Apakah dia memilih untuk bekerja untuk Big Dipper Group atau Zero Wing Workshop di masa depan akan menjadi tanggung jawabnya.
Namun, saat ini, dia tidak tahu bagaimana dia harus melaporkan penemuannya kepada Ketua Xiao. Apa yang Liang Jing tidak tahu adalah bahwa kota Silverwing bukanlah wilayah yang paling padat penduduknya. Sebaliknya, Zero Wing City dari Star Moon Kingdom melihat lalu lintas jauh lebih banyak dengan populasi pemain beberapa kali lebih tinggi dari kota Silverwing. Di tempat lain, Si Feng, yang tidak tahu apa-apa tentang pikiran Liang Jing, masih fokus pada menempa perangkat serba. Akhirnya, setelah seharian bekerja, dia telah membuat lebih dari 100 perangkat serba. Dia juga telah membuat beberapa standar senjata Fine Gold dan Dark Gold level 50 standar. Berkat semua EXP dari penempaan, dia akhirnya mencapai level 68. Meskipun dia telah membunuh banyak monster ketika mengatur rute perdagangan, karena partisipasi NPC, hadiah EXP telah berkurang secara signifikan. Dia hanya menerima banyak EXP setelah dia menyelesaikan pencarian. Meski begitu, itu belum cukup untuk mendorongnya ke level 68. Namun, dibandingkan dengan kenaikan levelnya baru-baru ini, kemampuan tangan bertuah benar-benar mengejutkan Si Feng. Ketika dia menggunakan Philosopher's Soul untuk membantu membimbingnya dalam menempa senjata level emas murni dan emas gelap level 50, desain yang dia peroleh dari kota Titan. Produk jadi telah berkisar antara level 50 dan 55. Itu adalah peningkatan besar-besaran. Meskipun senjata Fine Gold level 55 standar sedikit lebih lemah dari level 55 Fine Gold Equipment yang diperoleh dari monster, itu masih jauh lebih kuat dari senjata Fine Gold level 50. Ini juga kasus untuk level 55 Dark Gold Weapons yang terstandarisasi. Para pemain berlevel tertinggi di berbagai guild besar saat ini adalah level 55. Oleh karena itu, mencoba memperoleh senjata level 55 sangat sulit. Saat ini, sebagian besar ahli level 55 ini masih menggunakan senjata emas murni tingkat 50. Jika diberi pilihan, para ahli ini pasti akan menggunakan senjata level 55 Dark Gold terstandarisasi. Jika dia menjual senjata emas gelap terstandarisasi ini dalam jumlah besar, dia bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Tiba-tiba, senyum melankolis menghubungi Si Feng dan melaporkan, pemimpin persekutuan, perwakilan dari Pavilion Naga Phoenix dan Unyilding Soul telah tiba. Mereka menunggu di ruang penerimaan VIP lantai 2. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mengangguk, Si Feng mengumpulkan barang-barang palsu dan menuju ke ruang tamu. Bab 1835 Ruang penerimaan VIP Firelight Profits Candlelight Trading Massive. Saat ini, Phoenix Rain, Blue Phoenix, Heart Unyilding, dan Mu Lingxia menunggu di ruang tamu. Paman Hati, apakah barang yang kamu sebutkan benar-benar efektif? Mu Lingxia bertanya dengan cemas. Persekutuan telah menggunakan berbagai metode, tapi kami masih belum berhasil masuk ke wilayah dalam Dark Battlegrounds. Selain itu, korosi air senyap sangat kuat. Bahkan ramuan Touhnes lanjutan yang langka hanya sedikit memperpanjang tingkat kelangsungan hidup kita. Kami telah melepaskan semua kepura-puran dengan Starline Corporation dan terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka. Kami hanya dapat menyediakan sumber daya yang sangat terbatas. Jika kita menghabiskan begitu banyak kristal sihir, dan barang-barang ini akhirnya menjadi tidak berguna, itu akan menjadi bencana. Petik 2. Ketika dia meminta Unyilding Heart untuk memimpin tim dalam membantu Zero Wing, dia berasumsi bahwa persekutuan hanya membutuhkan bantuan dengan pencarian yang sedikit sulit. Namun ketika Unyilding Heart telah kembali, dia mengatakan kepadanya bahwa Zero Wing telah mengamankan mode neraka Eclipse Thrones First Clear. Laporan itu membuatnya terperangah. Dia tidak pernah menyadari bahwa kekuatan utama Zero Wing begitu kuat. Selain itu, Unyilding Heart telah memuji Black Flame Zero Wing. Pujiannya jarang, bahkan di Unyilding Soul. Heart yang pantang menyerah telah menyebutkan bahwa Zero Wing memiliki beberapa alat khusus yang dapat membantu mereka menangani lingkungan parah Dark Battlegrounds. Wahyu ini semakin meningkatkan keterkejutannya. Sejujurnya, dia ingin mempercayai klaim Unyilding Heart, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Persekutuan mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk mencapai wilayah dalam Dark Battlegrounds, tetapi setiap metode yang mereka coba gagal. Dia bahkan telah bekerja keras untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Namun, Unyilding Heart memberitahunya bahwa Zero Wing memiliki 2 item yang dapat membantu kelangsungan hidup mereka di peta. Terlebih lagi, Zero Wing dapat memproduksi cukup banyak barang-barang ini untuk tim 100 orang. Mismu, kamu dapat yakin, kata Unyilding Heart dengan senyum pahit. Selama beberapa hari terakhir, Mu Lingxia telah berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama. Namun tidak peduli berapa kali dia menjelaskan situasinya, wanita muda itu menolak untuk mempercayainya. Namun, itu seolah-olah dia tidak bisa memahami perasaannya. Pada titik ini, Unyilding Soul and Starline Corporation's Guild, terlibat dalam perang pahit. Akibatnya, Unyilding Soul menghabiskan sumber daya yang menakutkan setiap hari. Sementara itu, pembelian 100 perangkat serba dan 100 botol Elven Silver akan menelan biaya 40.000 kristal ajaib, dan karena Zero Wing telah memproduksi barang-barang dalam waktu 3 hari. Sesuai kesepakatan mereka, Unyilding Soul harus membayar tambahan 5.000 kristal sihir. Untuk persekutuan, 45.000 kristal sihir tidak berarti jumlah kecil. Jika setelah membayar begitu banyak kristal sihir, barang-barang itu tidak berguna, mereka akan menangis dengan penyesalan. Mu Lingxia merasa sulit untuk menanggapi komentar Unyilding Heart. Dia hanya bisa berharap barang-barang ini akan membantu seperti yang diklaimnya.
Big Sis Rain, perwakilan Unyilding Soul sepertinya khawatir tentang sesuatu. Apakah kamu pikir mereka berencana untuk mundur dari pembelian? Blue Phoenix bertanya ketika dia memandang ekspresi khawatir Mulingsha. Sambil terkikik, dia melanjutkan, jika mereka melakukannya, kita akan dapat membeli bagian mereka juga. Kemudian, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menjelajahi pulau-pulau bagian dalam Laut Kematian. Petik 2. Mengapa mereka mungkin mundur? Phoenix Rain bertanya, tertawa. Soul Unyilding telah berjuang beberapa pertempuran besar-besaran melawan Starling di kegelapan malam kegelapan dan sangat membutuhkan senjata, peralatan, dan senjata perang. Kedua perserikatan berjuang keras untuk peta sumber daya tinggi yang menghasilkan senjata dan peralatan. Jika Unyilding Soul ingin mendapatkan barang-barang ini, ia harus mengumpulkan peta sumber daya tinggi dengan lingkungan yang tidak bersahabat. Persekutuan akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengamankan barang-barang di peta itu. Jiwa yang pantang menyerah membutuhkan Jia Albo perangkat bulat dan Elven Silver lebih dari segalanya saat ini. Itu tidak mampu untuk mundur dari kesepakatan ini. Blue Phoenix melihat alasannya dalam kata-kata Pavilion Masternya. Semakin bermusuhan lingkungan peta, semakin banyak harta yang ditawarkan. Ambil lautan kematian, misalnya. Setelah menjelajahi pulau-pulau berbahaya di zona laut, berbagai negara adidaya telah memperoleh panen yang signifikan sekarang. Semua negara adikuasa tersebut mengorganisir tim-tim besar dan kuat untuk menjelajahi Laut Kematian. Namun, untuk menjelajahi pulau-pulau peta secara efektif, negara adidaya akan membutuhkan item yang dapat mengurangi dampak lingkungan yang bermusuhan pada pemain mereka. Meskipun memperoleh sejumlah kecil barang seperti itu bukanlah masalah, memperolehnya dalam jumlah besar hampir tidak mungkin. Jika mereka bisa mendapatkan perangkat serba dan Elven Silver, bahkan jika mereka tidak menggunakan item untuk diri mereka sendiri, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang mengesankan dengan menjualnya kembali. Sementara kedua perwakilan persatuan diam-diam berbicara di antara mereka sendiri, pintu ruang penerima terbuka. Setelah itu, seorang lelaki setengah baya berjubah memasuki ruangan, dan penghuninya terdiam ketika mereka melihatnya. Dia adalah api hitam. Mulingsha terkejut ketika dia melihat kedatangan baru. Aura yang sangat kuat. Si Feng memancarkan aura yang sangat kuat dan kejam. Di mata Mulingsha, si Feng merasa seperti binatang purba, bukan pemain. Apa Mulingsha tidak tahu adalah bahwa aura itu bukan milik si Feng. Alih-alih, itu terpancar dari Abyssal Blade di pinggangnya. Aura Abyssal Blade tidak bisa lagi ditahan setelah si Feng telah meningkatkannya ke level 50. Karena itu, si Feng memilih untuk tampil sebagai api hitam untuk pertemuan ini. Maaf untuk menunggu lama, aku punya urusan yang harus dihadapi, si Feng meminta maaf. Tidak apa-apa, kami baru saja tiba juga, kata Unyilding Heart, tertawa. Terlebih lagi, jika itu berarti kita bisa mendapatkan perangkat serba dan Elven Silver, bahkan menunggu beberapa jam akan sia-sia. Phoenix Rain, yang duduk dekat dengan Unyilding Heart, tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Dia tidak berharap Unyilding Heart begitu langsung tentang keinginannya untuk item. Baiklah, karena semua orang ada di sini untuk keduanya, mari kita langsung ke bisnis, kata si Feng. Dia kemudian mengeluarkan perangkat serba dan Elven Silver yang telah disiapkannya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Setelah bekerja sepanjang waktu dengan orang-orang aku, kami membuat total 400 perangkat serba dan 450 botol Elven Silver. Menurut perjanjian kami sebelumnya, 200 dari setiap item akan dikirim ke Phoenix Pavilion Master, sementara 100 dari setiap item dicadangkan untuk Brother Heart. Adapun 5.000 kristal sihir yang kami sepakati sebelumnya, kami hanya akan melupakannya. Aku ingin menjual 100 perangkat serba tersisa dan 150 botol Elven Silver melalui lelang pribadi. Kamu dapat menawar ekstra ini dengan koin. Boleh aku tahu pendapatmu tentang pengaturan ini? Baik, aku tidak punya masalah dengan itu. Setelah mendengar bahwa si Feng memiliki begitu banyak item tambahan, Phoenix Rain tidak bisa tidak merayakan dalam hati. Aku juga tidak punya argumen, Unyilding Heart mengangguk setuju. Hanya saja, dia sedikit menyesali keputusannya sebelumnya. Seandainya dia tahu Zero Wing mampu menghasilkan begitu banyak perangkat serba dan Elven Silver, dia akan memesan lebih banyak. Namun, ketika dia mempertimbangkan ketidakpastiannya tentang seberapa berguna Elven Silver terhadap air diam, dia menolak penyesalannya. Mendengar persetujuan kedua pemain, si Feng melanjutkan dengan memenuhi pengaturan mereka sebelumnya. Pada akhirnya, si Feng menerima 80.000 kristal ajaib dari Phoenix Rain dan 40.000 kristal ajaib dari Unyilding Heart. Dia kemudian mengizinkan keduanya untuk menawar perangkat serba tambahan dan Elven Silver, melelang item dalam batch 10. Karena transaksi dapat diselesaikan dengan menggunakan koin, kedua guild menawar item tanpa masalah. Pada akhirnya, Phoenix Rain telah membeli 80 perangkat serba dan 120 botol Elven Silver, sementara Unyilding Heart membeli sisanya. Saat membandingkan yayasan, Unyilding Soul jelas lebih unggul dari Dragon Phoenix Pavilion. Namun, Unyilding Soul tidak memiliki banyak kebebasan finansial karena perangnya dengan Starling. Sementara itu, Phoenix Rain mendapat cukup banyak dari otoritas yang dipegangnya di Pulau Guntur dan hasil panen dari Laut Kematian. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan finansial, Pavilion Naga Phoenix saat ini lebih kuat dari Unyilding Soul. Setelah menjual barang-barang ekstra, si Feng telah menghasilkan lebih dari 20.000 emas. Kedua persekutuan tingkat super juga cukup puas dengan hasilnya. Saat perwakilan kedua persekutuan akan pergi,
Karena kita telah menjual perangkat serba dan Elven Silver, mari kita mulai lelang untuk hidangan utama hari ini, kata si Feng dengan sengaja menyeret pernyataannya. Menu utama. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik daripada perangkat serba dan Elven Silver? Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah memberi si Feng tatapan bingung. Bagaimana mungkin dia memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kedua benda itu? Benar. Si Feng kemudian mulai menarik senjata gelap emas level 55 terstandarisasi dari tasnya, meletakkannya di depan para tamunya.